Shalom, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pendidikan agama Kristen dan perubahan sosial. Tapi sebelum itu, kita akan mengenal anggota-anggota dari kelompok 1 yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Berikut anggota kelompoknya. Berikut penjelasannya. Saya Yoma Grace Christina Nasono, saya akan menjelaskan pengertian PAK. Pendidikan agama Kristen atau PAK merupakan usaha secara sadar yang dilakukan oleh gereja, juga beberapa pihak yang terkait di dalamnya, misalnya pemerintah, untuk memperkenalkan tentang Injil, keselamatan yang diberbekali oleh Yesus Kristus. Menurut Martin Luther, PAK adalah pendidikan yang melibatkan warga jemaat untuk belajar, teratur dan tertib, agar semakin menyadari dosa mereka serta bersukacita dalam firman Yesus Kristus yang memerdekakan. Menurut Kristianto, bahwa pendidikan agama Kristen merupakan tugas dan gereja dalam pelayanan bagi jemaat Tuhan. Baik, saya akan menjelaskan PAK di gereja. Pendidikan Kristen yang dilakukan di gereja adalah pendidikan yang berproses pada Yesus Kristus. Yesus dalam pelayanannya tidak mengabaikan tugas mengajar. Bagaimana gereja mengajar menurut penjelasan Kali? Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, gereja mengajar melalui ibadah bersama. Yang kedua, gereja melalui perayaan kalender hari-hari rayap gerejawi. Yang ketiga, gereja mengajar melalui hubungan-hubungan yang ada antara orang dewasa dan anak-anak di gereja, mengajar melalui sekolah. Gereja mengajar melalui partisipasi anak-anak dan orang dewasa dalam keseluruhan kehidupan umat Kristen. Gereja mengajar melalui partisipasi keluarga-keluarga dalam persekutuan yang beribadah. PAK di sekolah. PAK di sekolah-sekolah formal maupun di gereja sudah sepatutnya memperhatikan aspek afektif. Sekolah adalah suatu lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar bagi para pendidik serta menjadi tempat memberi dan menerima pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Ada beberapa faktor yang dapat terdapat dalam peran pendidikan agama Kristen dalam menghadapi perubahan sosial beserta contohnya. Di antaranya yang pertama, pembentukan karakter. Pendidikan agama Kristen dapat membentuk karakter seseorang dengan nilai-nilai kebajikan seperti kasih, kejujuran, kerendahan hati, kesabaran, dan lain sebagainya. Karakter yang baik ini akan membantu seorang individu dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi dengan sikap positif dan optimis. Contohnya seperti seseorang murid yang belajar tentang kasih sesama di pendidikan agama Kristen dapat membentuk karakter yang lebih empatik dan peduli terhadap orang lain. Dalam menghadapi perubahan sosial, dia dapat membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, seperti memberikan makanan atau pakaian kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, peningkatan pengetahuan. Agama Kristen dapat meningkatkan pengetahuan agama seseorang sehingga dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama secara lebih baik. Dalam menghadapi perubahan sosial yang berkaitan dengan agama, individu yang memiliki pengetahuan agama yang baik dapat lebih mudah menemukan solusi yang tepat dan tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang menyimpang. Contohnya, seorang mahasiswa yang belajar di pendidikan agama dapat memahami
bahwa tindak kekerasan dalam agama Kristen tidak dianjurkan dalam menghadapi perubahan sosial yang berkaitan dengan agama. Dia tidak akan mudah terprovokasi dan memilih jalur damai dan terolasi. Yang ketiga, pembentukan perseptif hidup. Pendidikan agama Kristen dapat membantu seseorang untuk memahami makna hidup dan tujuan hidup yang sebenarnya. Hal ini akan membantu individu dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi dengan pandangan yang lebih luas dan jauh ke depan. Contohnya, seorang ibu rumah tangga yang belajar di pendidikan agama Kristen dapat memahami bahwa tujuan hidupnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang harmonis dan saling mengasihi dalam menghadapi perubahan sosial yang berkaitan dengan keluarga. Dia dapat memilih tindakan yang seksual dengan nilai-nilai agama Kristen dan memperkuat hubungan keluarga. Yang keempat, pendidikan moral dan etika. Pendidikan agama Kristen dapat memberikan pendidikan moral dan etika yang baik bagi seseorang. Hal ini akan membantu individu dalam menghadapi perubahan sosial dengan tindakan yang baik dan benar. Contohnya, seorang pekerja yang belajar di pendidikan agama Kristen dapat memahami bahwa tindakan korupsi dalam tindakan yang salah dan bertentangan dengan nilai-nilai agama Kristen. Dalam menghadapi perubahan sosial dan yang berkaitan dengan korupsi adalah tindakan yang salah dan bertentangan dalam tindakan korupsi dan mengambil tindakan benar dan jujur. Yang berikut, pengertian perubahan sosial, proses, bentuk, faktor, dan contohnya. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang berupa tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, evolusi dan revolusi. Yang kedua, direncanakan dan tidak direncanakan. Yang ketiga, perubahan kecil dan besar. Faktor pendorongan perubahan sosial. Yang pertama, adanya penemuan baru. Yang kedua, pengaruh jumlah penduduk. Yang ketiga, munculnya konflik. Yang keempat, terjadinya revolusi. 5. Keterbukaan pada lapisan masyarakat. 6. Motivasi berprestasi. 7. Sistem pendidikan maju. Contoh perubahan sosial. 1. Bersifat besar. 2. Bersifat kecil. 3. Dipengaruhi oleh negara lain. 4. Dalam keagamaan. 5. Pada bangunan. 6. Pada kebudayaan. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Agar lebih yakin tentang pengertian perubahan sosial, Grammes bisa simak pengertian perubahan sosial menurut para ahli sosiologi berikut ini. 1. Hirschman. Menurut Hirschman, perubahan sosial adalah fenomena sosial yang terjadi karena pengaruh komunikasi dan cara pola pikir masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa perubahan sosial dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yakni konflik, perubahan jumlah penduduk, revolusi, penemuan baru, dan juga faktor eksternal. Menurut Hirschman, faktor eksternal yang bisa mempengaruhi perubahan sosial adalah bencana alam. 2. Max Iver. Salah satu ahli sosiolog, Max Iver mengungkapkan pengertian perubahan sosial adalah budaya dan sosial budaya. Budaya inilah yang terus berubah
yang bersifat kesinambungan dengan hubungan sosial. 3. Max Weber. Menurut Max Weber yang juga merupakan ahli sosiologi terkenal mengungkapkan bahwa perubahan sosial adalah situasi yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan karena ketidaksamaan dengan unsur-unsur sosial yang ada. 4. Gilin. Gilin berpendapat bahwa perubahan sosial adalah cara hidup yang dipengaruhi oleh kondisi kebudayaan material, kondisi geografi, komposisi penduduk, ideologi, dan arena yang dipengaruhi oleh hasil penemuan-penemuan baru. 5. W. Korblum. Faktor pengaruhi terjadinya perubahan sosial menurut W. Korblum karena adanya susunan budaya yang bersifat terhadap atau dalam jangka waktu yang lama. Menurut Kingsley Davis. Dalam bukunya yang berjudul Human Society, mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang kedua, menurut Selo Sumarjan berpendapat bahwa perubahan sosial adalah budaya yang terjadi karena terjadi perubahan struktur dan fungsi sosial. Yang ketiga, menurut William F. Ochbum berpendapat bahwa perubahan sosial adalah penekanan pada kondisi teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek tertentu dalam kehidupan sosial manusia. Contoh perubahan sosial tersebut adalah kemajuan pengetahuan dan teknologi yang kemudian akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Berikut proses terjadinya perubahan sosial. Setelah mengetahui tentang pengertian perubahan sosial, maka Gramets perlu mengetahui bagaimana perubahan sosial tersebut bisa terjadi di masyarakat. Berikut ini proses perubahan sosial yang bisa terjadi di masyarakat dalam kondisi dan jangka waktu tertentu. Jadi yang pertama, difusi. Difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Penyebaran ini bisa dilakukan dari individu ke individu atau kelompok yang bersifat lebih besar dari itu. Proses difusi kemudian dibagi menjadi dua, yakni difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu penyebaran asing atau suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Budaya asing tersebut masuk dan bisa diterima masyarakat tergantung bagaimana cara masuk budaya tersebut dan jangka waktu penyesuaian tertentu. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang ditimbulkan jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial dikatakan tidak direncanakan karena terjadi di luar perkiraan atau tanpa perancangan terlebih dahulu. Biasanya perubahan sosial tidak
direncanakan akan ditentang oleh masyarakat yang bersangkutan atau diperdebatkan kehadirannya. Kemudian yang ketiga, perubahan kecil dan besar. A. Perubahan kecil. Perubahan sosial yang kecil biasanya terjadi pada unsur perubahan yang tidak memiliki pengaruh yang berarti. Contohnya fashion dan lifestyle. B. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang besar biasanya memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat karena kehadirannya. Seberapa besar ataupun kecil perubahan tersebut, perubahan sosial tidak bisa dihindari. Faktor pendorong perubahan sosial. 1. Adanya penemuan baru. Adanya penemuan baru dalam sebuah komunitas tertentu akan membawa perubahan pada sosial tersebut. Karena adanya budaya baru yang bisa menggantikan budaya lama atau mencampurnya menjadi satu kesatuan. Kedua, pengaruh jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat mempengaruhi perubahan sosial karena dapat struktur atau tatanan masyarakat suatu tas. Jumlah penduduk juga akan menjadi kekuatan bagaimana perubahan sosial tersebut bisa terjadi. Semakin banyak orang yang menggunakan budaya baru, maka suatu budaya lama juga akan mudah hilang atau tergantikan. Yang ketiga, munculnya konflik. Konflik, pertarungan, atau pertentangan sangat wajar terjadi pada sebuah sosial tertentu. Konflik pada suatu sosial bisa saja terjadi karena adanya kemajemukan atau munculnya mayoritas dan minoritas dalam sebuah komunitas tertentu. Dari konflik inilah, maka suatu sosial harus mencari jawaban dari masalah tersebut yang kemudian akan menghasilkan budaya baru atau fenomena sosial yang baru. Yang keempat, terjadi revolusi. Revolusi atau pemberontakan juga bisa mempengaruhi terjadinya perubahan sosial karena fenomena ini menjadi tanda adanya hal baru yang harus dilakukan. Misalnya, karena telah terjadi perang atau bencana alam. Yang berikut, keterbukaan pada lapisan masyarakat. Keterbukaan pada lapisan masyarakat bisa menjadi faktor terjadinya perubahan sosial karena kehadiran tipe masyarakat sangat berpengaruh dalam merespons sesuatu hal yang baru. Masyarakat yang berpengaruh adalah mereka yang memiliki keterbukaan dan optimis terhadap hal-hal baru sehingga mudah menerima perubahan tersebut. Dengan adanya masyarakat yang selalu mengalami perubahan, maka perubahan sosial juga selalu berkembang dan dipengaruhi. Hal ini juga dibahas pada buku Sosiologi Perubahan Sosial oleh John Scott. Yang berikut, motivasi berprestasi. Masyarakat memiliki motivasi untuk berprestasi, berarti memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, maka hal ini dapat membuat suatu komunitas lebih terbuka dan open pada hal-hal karena memiliki kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik. Faktor ini dapat memberi dampak positif bagi perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang berikut, sistem pendidikan maju. Berbicara tentang perubahan sosial, maka tidak bisa dijauhkan dari faktor pendidikan yang berperan penting dalam terjadinya perubahan sosial. Setelah mengetahui pengertian, proses, bentuk, dan faktor pendukungnya, maka Gramet perlu mengetahui contoh perubahan sosial yang konkret pernah terjadi di kehidupan masyarakat. Perubahan ini kemudian akan menjadi jejak dan sejarah sosial dan kebudayaan sebuah peradaban atau komunitas tertentu. Berikut ini contoh perubahan sosial perlu
Grames ketahui. Yang pertama, bersifat besar. Berdasarkan catatan sejarah Indonesia, negara kita sudah banyak mengalami banyak perubahan sosial. Salah satu contoh perubahan sosial yang bersifat besar pernah terjadi di Indonesia sekitar 20 lalu pada sistem pertanian kita yang masih tradisional atau menggunakan cara sederhana. Yang kedua, bersifat kecil. Contoh perubahan sosial yang bersifat kecil adalah perubahan yang terjadi pada gaya berpakaian atau lifestyle fashion show dan adalah satu fenomena yang sangat pesat perkembangannya hanya dalam waktu yang singkat. Baik, saya William, saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari perubahan sosial. Kita mulai dari dampak positif. Dampak positif yang pertama, munculnya nilai dan norma baru. Baik, saya akan jelaskan. Perubahan sosial ini dapat memunculkan nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan kondisi zaman yang berubah. Contohnya, pada era digital saat ini, nilai dan norma mengenai penggunaan teknologi dapat berubah dan berkembang, seperti pentingnya privasi online dan perlu adanya etika dalam penggunaan media sosial. Dampak positif yang kedua, adanya struktur dan hubungan sosial baru. Jadi, perubahan sosial ini juga dapat memunculkan sistem sosial yang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat saat ini. Misalnya, dalam era globalisasi ini, hubungan internasional dan interkultural semakin penting dan berkembang sehingga masyarakat harus belajar untuk berinteraksi dengan cara yang lebih terbuka dan inklusif. Dampak positif yang ketiga, adanya upaya memperdayakan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender. Jadi, perubahan ini mendorong upaya untuk mewujudkan atau memunculkan kesadaran akan pentingnya memperlakukan perempuan secara setara, memberikan kesempatan yang sama, dan menghargai kontribusi yang mereka berikan dalam berbagai bidang. Dengan begitu, perempuan dapat lebih aktif dan berperan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang sosial dan ekonomi. Kemudian dampak positif dari dampak negatif dari perubahan sosial. Dampak negatif yang pertama, terjadinya disintegrasi sosial. Perubahan sosial ini menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial, yaitu terputusnya atau rusaknya hubungan sosial antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat terjadi ketika nilai, norma, atau tradisi yang ada dalam masyarakat diubah atau diabaikan tanpa pengganti yang memadai. Akibatnya, individu atau kelompok dalam masyarakat merasa kehilangan arah dan identitas sehingga dapat terjadi perpecahan, konflik, dan bahkan kekerasan. Dampak negatif yang kedua, terjadinya kerusakan lingkungan. Perubahan sosial ini yang tidak diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, perkembangan industri yang sangat pesat tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan dapat menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah.
Dampaknya, lingkungan yang rusak akan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta memperburuk kondisi lingkungan hidup bagi makhluk hidup lainnya. Dampak negatif yang ketiga, peningkatan kenakalan remaja. Jadi, perubahan sosial ini mempengaruhi perilaku dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Jika nilai-nilai tradisional atau moral yang ada dalam masyarakat mulai berubah atau lemah, maka hal ini dapat mempengaruhi perilaku remaja dalam masyarakat tersebut. Remaja dapat kehilangan arah dan identitas, sehingga mudah terjerumus dalam perilaku yang tidak sehat seperti narkoba, seks bebas, dan kekerasan. Kemudian dampak negatif yang keempat, terjadinya kesenjangan budaya. Perubahan sosial ini juga menyebabkan terjadinya kesenjangan budaya antara kelompok dalam masyarakat. Jika perubahan sosial hanya terjadi pada kelompok tertentu atau tidak merata di seluruh lapisan masyarakat, maka terjadi kesenjangan antara kelompok yang mengadopsi perubahan tersebut dengan kelompok yang masih memegang nilai, norma, dan tradisi yang lama. Hal ini menyebabkan ketidakkeseimbangan dan konflik dalam masyarakat.